Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Suara Mistis, channel yang membahas cerita-cerita horor fiksi dan nyata. Namun sebelum kita masuk ke ceritanya, buat teman-teman yang belum subscribe di-subscribe terlebih dahulu, like dan komen. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya, agar teman-teman semua tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kami. Dan yang sudah gabung, saya doakan, semoga teman-teman semua sehat walafiat dan dimudahkan dalam segala urusan. Amin. Tidak usah berlama-lama lagi, kita langsung masuk saja ke cerita selengkapnya. Pagi itu, di Kediri, Jawa Timur, suasana penuh semangat. 5 sahabat, Ardi, Bobby, Imam, Ozzy, dan Diki, sudah siap berpetualang. Mereka memutuskan untuk road trip ke Bandung, khususnya ke Tangkuban Perahu, gunung berapi legendaris yang selalu mereka impikan. Mobil pribadi Ardi, sebuah SUV hitam yang sudah dimodif dengan stiker-stiker lucu, dipenuhi barang bawaan, tenda, makanan ringan, dan playlist lagu-lagu ubeat yang siap menemani perjalanan panjang. Bro, ini bakal jadi trip terbaik seumur hidup kita, seru Ardi sambil menyalakan mesin mobil. Dia adalah pemimpin rombongan, selalu penuh ide dan energi. Bobby, yang duduk di sebelahnya, tertawa lebar. Iya nih, Ardi, gue udah bayangin kita foto-foto di puncak Tangkuban, pose kayak superhero. Jangan lupa bawa drone ya, Oz. Ozzy, si tukang foto dengan kamera mirrorless-nya, mengangguk antusias dari kursi belakang. Pasti dong, gue bakal capture semua momen. Imam, lo bawa gitar nggak? Malam-malam di sana kita bisa jamming. Imam, yang paling santai dan suka musik, tersenyum sambil memetik gitar imajiner. Bawalah, nanti kita nyanyi lagu-lagu Jawa campur Sunda. Diki, lo siap jadi DJ mobil nih? Diki, si pemuda paling muda dan paling cerewet, langsung memutar lagu Manuk Dadali dari speaker mobil. Siap banget. Ayo gaspol ke Bandung. Kita bakal makan sate marangi, mandi air panas, dan cerita hantu di gunung. Hahaha. Mereka berangkat sekitar pukul 6 pagi, matahari baru terbit, udara segar Kediri masih menyelimuti. Jalan tol menuju barat terasa lancar, penuh tawa dan cerita. Mereka melewati Solo, Semarang, dan mulai memasuki kawasan Wellery. Jam sudah menunjukkan pukul 10. Perut mulai keroncongan setelah sarapan ringan di pinggir jalan. Guys, gue lapar nih, keluh Bobby sambil memegang perutnya. Kita udah berapa jam di jalan? Kayaknya butuh istirahat dulu. Ardi, yang sedang nyetir, mengangguk setuju. Betul, Bob. Kalau nanti ada warung atau rest area bagus, kita berhenti dulu yuk. Isi perut, istirahat bentar, biar semangat lagi. Jangan sampai capek duluan sebelum sampai Bandung. Setuju. Gue pengen makan soto atau apa gitu, tambah Imam. Ozzy, lo ada snack lagi nggak? Gue abis yang tadi. Ozzy membuka tasnya. Ada keripik singkong nih, tapi lebih enak makan di warung asli. Diki, lo cari di Maps yuk, ada tempat makan enak di sekitar sini. Diki langsung buka ponselnya. Oke, bro. Di Wellery ini banyak warung sate kambing katanya. Tapi kita lanjut aja, pasti ada yang lebih keren di depan. Mereka terus melaju, angin sepau-sepau masuk melalui jendela yang dibuka sedikit. Pemandangan sawah hijau berganti dengan perbukitan kecil. Tiba-tiba, mereka memasuki area Gringsing, Batang. Jalan mulai menanjak, dan di depan terlihat hutan lebat yang terkenal sebagai Alas Roban. Legenda hantu dan misteri di sana membuat mereka bergidik, tapi malah jadi bahan guyonan. Wah, Alas Roban nih, katanya banyak kuntilanak di sini, goda Diki dengan suara seram sambil menoleh ke belakang. Imam pura-pura takut. Jangan ngomong gitu, Dik, nanti beneran muncul. Ardi, lo nyetir cepet aja, biar lewat cepet. Ardi tertawa. Haha, tenang aja, kita kan rombongan cowok tangguh. Kalau ada hantu, kita ajak selfie bareng. Mbak Kunti, mau ikut ke Tangkuban? Bobby ikut-ikutan. Iya, pasti hantunya bilang, mau dong, tapi gue takut lava panas.
Hahaha. Ozzy menggeleng-geleng kepala sambil rekam video. Kalian ini bikin cerita hantu jadi komedi. Tapi seru sih, perjalanan begini. Gue suka deh, penuh tawa. Melewati alas roban terasa cepat karena obrolan mereka. Pohon-pohon tinggi menjulang, kabut tipis menyelimuti jalan, tapi semangat mereka tak surut. Akhirnya, di ujung hutan, mereka melihat sebuah warung makan sederhana di pinggir jalan. Tampak ramai dengan truk dan mobil lain berhenti. Aroma masakan Jawa yang menggoda, sate, ayam goreng, dan sambal, tercium dari jauh. Lihat itu, warung makan. Kita berhenti yuk, seru Ardi antusias. Langsung memperlambat mobil dan parkir di halaman depan. Yes, akhirnya makan, jawab Diki sambil lompat keluar duluan. Gue pesen sate ayam 2 porsi. Mereka turun dari mobil, meregangkan badan sambil menikmati udara segar pegunungan. Warung itu bernama Warung Embok Sri, dengan atap anyaman bambu dan meja-meja kayu panjang. Pemiliknya, seorang ibu parubaya, menyambut mereka dengan senyum ramah. Selamat datang, mas-mas. Dari mana nih? Mau makan apa? Tanya Embok Sri. Dari Kediri, Embok. Kami lagi jalan ke Bandung. Jawab Ardi sambil duduk. Rekomendasi menu apa nih? Kami lapar banget setelah lewat alas roban. Embok Sri tertawa. Wah, berani ya lewat situ. Menu andalan sate kambing, ayam bakar, dan sayur asem. Minumnya es teh atau wedang jahe biar hangat. Bagus. Gue pesen ayam bakar 1, sate kambing 1, sama nasi putih banyak, kata Bobby. Imam menambahkan, gue ikut, tapi tambah tempe goreng. Ozzy, lo apa? Ozzy melihat menu. Soto ayam aja, ringan. Diki, lo jangan lupa pesen sambal ekstra ya. Diki mengangguk. Pasti, Embok. Sambalnya pedes banget dong. Kami suka tantangan. Sambil menunggu makanan, mereka ngobrol lagi. Ingat nggak waktu kita camping di Gunung Kelut dulu? Hujan deras, tenda bocor, tapi malah seru, cerita Imam. Ardi mengenang. Iya. Waktu itu Bobby nyanyi lagu hujan, malah banjir tenda. Haha, kali ini di Tangkuban, kita harus prepare lebih baik. Gue udah bawa sleeping bag anti air. Bobby protes sambil tertawa. Hei, itu karena lo nyuruh gue nyanyi. Tapi okelah, di Bandung nanti kita eksplor kawah, foto sunset, dan makan bakso gunung. Pasti epik. Ozzy menunjukkan foto di ponselnya. Lihat nih. Gue cari gambar Tangkuban. Kawahnya keren banget, berasap-asap. Kita harus naik ke atas, rasain uap panasnya. Diki excited. Iya, katanya ada legenda Sangkuriang. Nanti kita ceritain ulang sambil api unggun. Ardi, lo jadi pemeran Sangkuriang ya? Gue Dayang Sumbi. Hahaha. Makanan pun datang. Aroma harum membuat mereka langsung lahap. Wah, enak banget Embok. Sate ini empuk, sambalnya mantap, puji Ardi. Embok Sri tersenyum. Alhamdulillah, Mas. Hati-hati di jalannya. Jangan kebut-kebutan. Bandung masih jauh. Siap Embok. Kami janji aman, balas Imam. Mereka makan sambil bercanda. Bobby meniru suara hantu alas roban, membuat Diki tersedak tertawa. Ozzy rekam momen itu. Ini buat story Instagram nanti. Setelah kenyang, mereka bayar dan berfoto bareng Embok Sri. Terima kasih Embok. Kami pasti mampir lagi kalau balik, kata Ardi. Kembali ke mobil, semangat mereka makin membara. Oke guys, next stop, Bandung. Tangkuban perahu menunggu. Seru Ardi sambil gaspol lagi. Perjalanan dilanjutkan dengan lagu-lagu ceria. Melewati pegunungan, mereka bernyanyi bareng, berbagi mimpi tentang petualangan di sana. Imam main gitar kecil-kecilan, Ozzy edit foto, Bobby cerita lelucon, Diki update status, dan Ardi nyetir dengan penuh keyakinan. Tapi, di tengah jalan, hujan mulai turun. Wah, hujan. Ini pasti berkah, kata Bobby. Ardi tersenyum. Iya, biar segar. Kita lanjut aja, semangat. Mereka melewati Purwokerto, hujan reda, matahari muncul lagi. Obrolan tak pernah putus. Rencana hiking, belanja oleh-oleh, dan janji persahabatan abadi.
Akhirnya, sore hari, mereka mendekati Bandung. Pemandangan Gunung Tangkuban mulai terlihat samar. Kita hampir sampai. Ini bakal jadi cerita legendaris, kata Diki. Rombongan ini, penuh semangat dan ceria, siap menaklukkan Tangkuban Perahu. Petualangan baru saja dimulai. Di pagi yang cerah, Pak Yudi, seorang petani sederhana dari desa pinggir Batang, memasuki hutan alas roban dengan kapak di tangan dan karung kosong di punggung. Hutan ini terkenal dengan cerita-cerita lama, kuntilanak yang bergentayangan, suara bisikan angin yang seperti panggilan, dan kabut yang tiba-tiba muncul tanpa alasan. Tapi Pak Yudi tak peduli. "Ah, cerita orang lama itu cuma buat nakut-nakutin anak kecil," gumamnya pada diri sendiri sambil menebas ranting kecil. "Aku cuma butuh kayu bakar buat masak malam ini. Cepat selesai, cepat pulang." Matahari naik pelan, cahayanya menyusup lewat celah daun-daun tinggi. Pak Yudi berjalan semakin dalam, mengumpulkan kayu kering yang berserakan. Suara burung hutan bernyanyi aneh, seperti lagu lama yang setengah terlupakan. "Kenapa hari ini burungnya nyanyi beda ya?" tanyanya pada angin. Tapi angin hanya menjawab dengan hembusan dingin yang membuat bulu kuduknya berdiri. Dia menggelengkan kepala. "Mungkin gue lagi capek aja. Lanjut yuk, Yud." Jam demi jam berlalu. Karungnya sudah setengah penuh, tapi tubuhnya mulai lelah. Keringat bercucuran, perut keroncongan. Tiba-tiba, matahari tepat di atas kepala, waktu tengah hari. "Wah, sudah zuhur nih. Harus istirahat dulu, sholat dulu biar hati tenang," katanya sambil mencari tempat teduh. Hutan semakin lebat, pohon-pohon tua seperti menjulang menantang langit. Kabut tipis mulai merayap di tanah, membuat jalan setapak samar-samar. Pak Yudi berhenti sejenak, menyandarkan kapaknya ke pohon. "Di mana ya tempat bagus buat istirahat? Jangan sampai gue kesasar di sini." Dia melirik ke sekitar, tapi yang terlihat hanya semak belukar dan akar-akar menjuntai. Tapi tiba-tiba, dari balik pepohonan, dia melihat sesosok bangunan kecil. Sebuah mushola sederhana, dengan dinding kayu lapuk dan atap daun ilalang yang sudah kusam. Mushola? Di tengah hutan gini? Kok gue baru lihat sekarang? Gumamnya heran. Mushola itu seperti muncul dari kabut, pintunya sedikit terbuka, dan dari dalam terdengar suara angin yang seperti hembusan napas pelan. Hati Pak Yudi berdegup kencang. Cerita mistis alas roban melintas di pikirannya. Konon, ada mushola gaib yang muncul hanya untuk orang yang butuh pertolongan. Nggak mungkin. Mungkin ini mushola lama yang dibangun penduduk dulu, katanya meyakinkan diri. Tapi kakinya seperti ditarik ke sana. Dia melangkah hati-hati, melewati akar-akar yang seperti tangan-tangan meraih. "Ya Allah, lindungi hamba MU ini," doanya dalam hati. Saat mendekat, angin semakin kencang, daun-daun berdesir seperti bisikan. "Siapa di sana?" tanya Pak Yudi lantang, meski tahu tak ada orang. Tapi tiba-tiba, dari dalam mushola, terdengar suara samar. "Masuklah, anak manusia. Sholatlah di sini." Itu seperti suara angin, tapi jelas seperti ucapan manusia. Pak Yudi bergidik. "Siapa itu? Jangan main-main," serunya. Suaranya gemetar. Tak ada jawaban, hanya hembusan angin lagi. Dia mengintip ke dalam, ruangan kecil, sajadah usang terhampar, dan mihrab sederhana menghadap kiblat. Tak ada orang, tapi udara di dalam terasa sejuk, berbeda dengan panas di luar. "Mungkin gue halusinasi karena lapar," gumamnya. Tapi panggilan adzan seperti bergema di telinganya, meski tak ada masjid di sekitar. "Allahu Akbar. Hayya alas shalah." Itu suara dalam kepalanya. Atau mungkin dari angin? Pak Yudi tak bisa menahan. Dia ambil wudhu di sungai kecil dekat situ. Airnya dingin menusuk tulang, seperti air dari dunia lain. "Bismillah, gue sholat dulu, biar hati tenang," katanya. Masuk ke mushola. Dia berdiri tegak. Allahu Akbar, takbirnya. Saat sujud, dia merasa ada hembusan napas di lehernya. "Ya Allah, apa ini?" bisiknya. Tapi saat bangun, semuanya tenang. Sholatnya selesai dengan khusyuk aneh, seperti ada yang menemani. Setelah sholat, Pak Yudi duduk sejenak. "Terima kasih, ya Rab. Mushola ini, aneh tapi menyelamatkan gue." Tiba-tiba, suara itu lagi. "Pulanglah sekarang, sebelum malam tiba."
Alas roban tak ramah pada yang lama tinggal. Pak Yudi loncat berdiri. "Siapa kamu? Muncul dong," serunya. Tapi hanya angin yang menjawab, dan kabut semakin tebal. Dia cepat-cepat angkat karungnya dan kapak, berlari keluar. Saat menoleh, musola itu hilang? Atau tertutup kabut? "Astagfirullah, apa gue mimpi?" gumamnya sambil lari. Hutan seperti berubah, jalan pulang lebih mudah ditemukan. Sampai di pinggir hutan, matahari masih tinggi, tapi hatinya penuh tanya. Malam itu, di rumah, Pak Yudi cerita pada istrinya. "Bu, tadi di alas roban, gue nemu musola gaib." Suaranya seperti jin baik yang ngingetin. Istrinya menggeleng. "Jangan cerita gitu, Pak. Besok jangan masuk hutan sendirian lagi." Tapi Pak Yudi tersenyum. "Mungkin itu pertanda, Bu. Besok gue cari kayu di tempat lain aja." Sejak itu, Pak Yudi tak pernah lupa. Alas roban punya rahasianya sendiri, mistis tapi melindungi. Siapa tahu, musola itu muncul lagi buat yang butuh. Gumamnya pada angin malam sore itu, Dela dan Agus, sepasang kekasih asal Semarang, sedang dalam perjalanan pulang dari Pekalongan. Mereka habis menghadiri acara keluarga di sana, dan sekarang mengendarai motor Agus menuju Mangkang, sebelum akhirnya ke Semarang. Matahari mulai terbenam, langit berwarna jingga keunguan, dan angin mulai berhembus dingin. "Gus, kita lewat alas robannya?" katanya si serempas maghrib gini, kata Dela sambil memeluk pinggang Agus lebih erat dari jok belakang. Agus tersenyum, mencoba tenang meski hatinya sedikit was-was. Alas roban, hutan lebat di Batang yang penuh legenda mistis, dari kuntilanak hingga penampakan makhluk halus, selalu jadi bahan cerita horor di kalangan traveler. "Tenang aja, Del. Kita cuma lewat doang. Motor gue kenceng, sebentar lagi keluar. Lagian, gue nggak percaya cerita hantu-hantuan itu. Itu cuma angin sama kabut yang bikin orang parno," jawab Agus sambil menambah kecepatan. Mereka memasuki kawasan alas roban tepat saat azan maghrib berkumandang dari kejauhan. Pohon-pohon tinggi menjulang seperti penjaga gelap, daun-daun berdesir aneh, seolah bisikan rahasia. Kabut tipis mulai merayap di jalan, membuat lampu motor mereka seperti cahaya samar di kegelapan yang merayap. "Gus, kok gue merinding ya? Kayak ada yang ngawasin kita," gumam Dela, suaranya pelan. Agus melirik spion. "Mungkin karena haus, Del. Gue juga haus nih. Lihat, di depan ada warung kecil. Kita berhenti bentar, beli air mineral. Istirahat sejenak, biar nggak capek." Dela mengangguk setuju. "Oke, tapi cepet ya. Gue nggak betah lama-lama di sini." Mereka parkir motor di depan warung sederhana, hanya tenda kain dengan lampu temaram. Penjualnya, seorang bapak tua, sedang merokok sambil menatap kosong ke hutan. "Selamat malam, Pak. Air mineral 2 botol dong," kata Agus sambil turun. Dela ikut turun, meregangkan kaki sambil mengamati sekitar. Angin berhembus lagi, membawa suara seperti tawa pelan dari dalam hutan. Tak lama, dari balik pepohonan, muncul seorang nenek tua. Dia membawa tumpukan kayu bakar di punggungnya, berjalan pelan dengan tongkat kayu. Wajahnya keriput, matanya dalam seperti sumur tua, dan senyumnya samar-samar. "Nenek dari mana? Pulang bawa kayu bakar ya?" tanya Dela sopan, merasa kasihan melihat nenek itu kelelahan. Nenek itu berhenti, menatap mereka dengan tatapan aneh, seperti melihat sesuatu di balik mereka. "Dari dalam hutan, Nak. Cari kayu buat api malam ini. Hutan ini penuh rahasia," jawab nenek dengan suara serak, seperti angin melewati celah batu. Agus mendekat. "Nenek istirahat dulu yuk. Gabung sama kita. Duduk bentar di sini. Gue belikan air mineral juga buat nenek." Dela mengangguk. "Iya Nek, haus pasti. Duduk sini, biar kami bantu taruh kayunya." Nenek tersenyum tipis, meletakkan kayu bakarnya di tanah. "Terima kasih, Nak. Jarang ada orang baik seperti kalian di jalan ini. Alas roban ini bukan tempat sembarangan. Banyak yang datang, tapi tak semua pulang." Suaranya pelan, tapi ada nada peringatan yang membuat Dela bergidik. Mereka duduk di bangku kayu depan warung. Agus pesan air tambahan. "Nek, cerita dong tentang hutan ini. Gue sering dengar legenda, tapi nggak percaya. Apa benar ada hantu?"
Tanya Agus sambil menyodorkan botol air. Nenek minum pelan. Air mengalir di dagunya. Hantu? Bukan hantu. Nak, roh-roh penjaga. Mereka muncul saat maghrib. Saat dunia ini dan dunia sana bertemu. Kalau kalian baik hati, mereka lindungi. Tapi kalau serakah, hilang selamanya. Dela menelan ludah. Nek, nenek sering masuk hutan sendirian? Enggak takut. Nenek tertawa kecil. Suaranya seperti daun kering bergesekan. Takut? Hutan ini rumahku. Nak, aku tahu jalannya. Tahu bisikannya. Tadi aku lihat musola tua di dalam. Solat di sana. Tapi musola itu tak semua orang lihat. Agus mengerutkan kening. Musola di tengah hutan? Gue belum pernah dengar. Nek, nenek tinggal di mana? Biar kami antar kalau searah. Nenek menggeleng. Tak perlu. Nak, aku pulang sendiri. Terima kasih airnya. Ingat, jangan lama di sini. Malam datang, rahasia terbuka. Dela merasa aneh. Nek, hati-hati ya. Kalau butuh apa-apa, bilang aja. Agus berdiri untuk bayar. Pak, total berapa? Termasuk air buat nenek. Penjual warung menoleh. Air 2 botol aja. Mas. Nenek? Nenek mana? Agus menoleh ke belakang. Nenek hilang. Kayu bakarnya juga lenyap. Seolah tak pernah ada. Dela loncat berdiri. Gus, neneknya kemana? Baru aja di sini. Agus memandang sekitar. Kabut semakin tebal. Nek, nenek, panggilnya, tapi hanya angin yang menjawab dengan desiran aneh, seperti tawa samar. Penjual warung menggeleng. Di sini nggak ada nenek. Mas, kalian berdua doang tadi. Mungkin kalian capek, halusinasi. Dela memegang tangan Agus, tangannya dingin. Gus, gue takut. Itu tadi beneran ada nenek, kan? Gue lihat dia minum air. Agus mengangguk, hatinya berdegup. Iya Del, gue juga. Kayunya gede, nggak mungkin hilang begitu aja. Apa itu roh penjaga yang nenek ceritain? Mereka cepat-cepat naik motor, mesin dinyalakan. Saat melaju, Dela menoleh ke belakang. Samar-samar, dia lihat bayangan nenek melambai dari pinggir hutan. Gus, cepat. Gue lihat sesuatu. Agus gaspol, angin menerpa wajah mereka. Tenang Del, kita udah keluar sebentar lagi. Mungkin itu cuma angin main-main. Malam itu, sampai di Mangkang, mereka berhenti di warung lain. Dela masih gemetar. Gus, besok gue nggak mau lewat Alas Roban lagi. Itu pasti pertanda. Agus memeluknya. Iya, Del, mulai sekarang, kita ambil jalan lain. Tapi aneh ya, nenek itu baik banget. Kayak melindungi kita. Sejak kejadian itu, Dela dan Agus sering cerita pada teman-teman. Alas Roban, dengan mistisnya yang tipis-tipis, meninggalkan jejak di hati mereka. Siapa tahu, nenek itu roh baik yang muncul buat orang-orang seperti kita, gumam Agus suatu malam. Dela tersenyum. Mungkin ya, tapi gue bersyukur kita selamat. Malam itu, kegelapan menyelimuti Alas Roban seperti selimut hitam yang hidup. Hutan lebat di Batang, Jawa Tengah, selalu menyimpan rahasia gelap, bisikan angin yang seperti jeritan arwah, kabut yang muncul tiba-tiba seperti tangan-tangan tak terlihat, dan legenda roh-roh penunggu yang haus akan korban. Jalan lintas yang melintasi hutan itu sering jadi saksi tragedi, tapi malam ini, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Suara benturan keras menggema di tengah hutan. Sebuah truk kontainer besar, yang melaju kencang dari arah timur, menabrak sepeda motor yang tiba-tiba muncul dari tikungan gelap. Pengendara motor, seorang pemuda berusia sekitar 25 tahun bernama Riko, tak sempat menghindar. Tubuhnya terlempar, lalu terlindas roda truk yang berat. Darah menyembur, tulang remuk, dan kepalanya pecah seperti buah yang jatuh dari ketinggian. Bau amis darah bercampur dengan aroma tanah basah hutan, membuat udara terasa berat dan menyesakan. Sopir truk, Pak Slamet, loncat turun dari kabin dengan wajah pucat. Ya Allah, apa yang gue lakuin? Jeritnya sambil memegang kepala. Dia berlari ke tubuh korban yang sudah tak berbentuk. Mas bangun. Maafkan gue nggak lihat. Tapi tak ada jawaban.
hanya angin yang berhembus pelan, seperti tawa sinis dari kegelapan. Tak lama, mobil-mobil lain berhenti. Seorang pengemudi mobil pribadi, Mas Andi, turun dan mendekat. "Pak, ini kecelakaan parah. Cepat panggil polisi dan ambulans," katanya sambil mengeluarkan ponsel. Sinyal lemah di hutan itu, tapi dia berhasil hubungi darurat. "Halo, polisi? Ada kecelakaan maut di Alas Roban. Korban tewas di tempat, tubuhnya hancur. Cepat kemari." Sementara menunggu, Mas Andi dan Pak Slamet berusaha evakuasi. Mereka tutupi tubuh Riko dengan kain dari bagasi, tapi pemandangan itu mengerikan. Darah menggenang, potongan tubuh berserakan. "Ini pasti kutukan Alas Roban," gumam Pak Slamet gemetar. "Gue sering dengar, hutan ini punya penunggu. Kalau nggak hati-hati, nyawa taruhannya." Mas Andi menggeleng. "Ah, Pak, itu cuma mitos. Ini murni kecelakaan karena jalan gelap. Jangan mikir yang aneh-aneh." Tapi dalam hati, dia merasa ada yang salah. Kabut mulai turun, tebal dan dingin, seperti napas makhluk gaib. Suara burung malam bernyanyi aneh, seperti ratapan. Tiba-tiba, dari balik pepohonan gelap, muncul seorang nenek tua. Dia berjalan tertatih-tatih, membawa tumpukan kayu bakar di punggungnya yang bungkuk. Wajahnya keriput seperti kulit pohon tua, matanya hitam pekat tanpa cahaya, dan senyumnya samar seperti bayangan. "Nenek dari mana malam-malam gini?" tanya Mas Andi heran, sementara Pak Slamet mundur selangkah. Nenek itu berhenti di pinggir jalan, menatap tubuh korban dengan tatapan kosong. "Dari dalam hutan, Nak. Kayu ini buat api, biar hangat di malam dingin seperti ini," jawabnya dengan suara serak, seperti angin melewati gua. Udara sekitar tiba-tiba lebih dingin, dan kabut semakin tebal, menyelimuti kaki mereka. Pak Slamet berbisik pada Mas Andi, "Mas, ini nggak wajar. Nenek mana yang masuk hutan malam-malam sendirian? Apalagi Alas Roban ini?" Nenek mendengar, tertawa kecil yang membuat bulu kuduk berdiri. "Kalian tak tahu, ya? Hutan ini hidup. Roh-roh di sini tak suka diganggu. Anak muda itu dia lupa minta izin. Sekarang, nyawanya diambil." Mas Andi mendekat, mencoba rasional. "Nek, ini kecelakaan biasa. Kami lagi evakuasi. Nenek mau ikut? Biar kami antar pulang. Bahaya malam gini." Nenek menggeleng pelan. "Tak perlu, Nak. Tapi dengar nasihatku. Kalau kalian melewati lokasi ini, bunyikan klakson 3 kali. Itu artinya minta izin pada penunggu. 3 kali. 1 untuk hormat, 2 untuk salam, 3 untuk selamat. Kalau tidak seperti anak ini." Dia tunjuk tubuh Riko, dan seketika angin bertiup kencang, membawa bau amis yang lebih kuat. Pak Slamet bergidik. "Nek, beneran? Gue sering lewat sini, tapi nggak pernah dengar nasihat gitu." Nenek menatap tajam. "Karena kalian tak mendengar bisikan hutan. Roh-roh di sini lapar akan kelalaian. Lihat kabut ini? Itu pintu mereka. Bunyikan klakson, atau nyawa kalian berikutnya." Mas Andi tertawa sinis, meski hatinya gelisah. "Ah Nek, itu tahayul lama. Zaman sekarang, kita punya lampu, polisi, nggak perlu minta izin ke hantu. Terima kasih nasihatnya, tapi kami sibuk evakuasi." Nenek mengangguk pelan, senyumnya semakin lebar, memperlihatkan gigi kuning. "Baiklah, Nak. Tapi ingat, hutan tak lupa. Selamat malam." Dia angkat kayunya lagi, berbalik, dan mulai berjalan tertatih ke arah hutan. Saat itu, polisi dan ambulans tiba. Lampu sirene menyinari lokasi, membuat kabut seperti menari-nari. "Ini korban tewas instan. Tubuh terlindas total, kepala pecah," kata petugas medis sambil memeriksa. Mas Andi dan Pak Slamet beri keterangan. "Gue nggak lihat motornya, Pak. Tiba-tiba muncul," jelas Pak Slamet. Setelah selesai, Mas Andi naik mobilnya. "Pak, gue duluan ya. Hati-hati." Pak Slamet mengangguk. "Mas, nasihat nenek tadi coba dipikir lagi." Mas Andi menggeleng. "Enggak lah, Pak. Itu cuma nenek tua kesepian." Dia nyalakan mesin, tapi saat melaju, angin berhembus lagi, dan di spion, dia lihat nenek itu masih berjalan tertatih, masuk ke kabut tebal. Seketika,
Tubuh nenek seperti melebur dengan kabut, menghilang tanpa jejak. "Apa itu?" gumam Mas Andi. "Hentikan mobil." Dia turun, panggil, "Nek, nenek." Tapi hanya angin yang jawab, dengan bisikan samar, 3 kali, 3 kali. Bulu kuduknya berdiri, kabut menyelimuti jalan, dan suara jeritan seperti dari tubuh Riko bergema pelan. Malam itu, Mas Andi pulang dengan hati tak tenang. Di rumah, dia cerita pada istrinya. "Bu, tadi di Alas Roban, kecelakaan maut. Truk lindas motor, kepala pecah. Lalu ada nenek aneh, kasih nasihat klakson 3 kali. Gue nggak percaya, tapi dia hilang di kabut." Istrinya pucat. "Mas, itu pasti Mbok Rondo, roh penunggu Alas Roban. Katanya, dia muncul pas ada korban, ngingetin orang. Kalau nggak dihiraukan, kutukan datang." Sejak itu, Mas Andi tak pernah lewat Alas Roban lagi tanpa bunyikan klakson 3 kali. Tapi bisikan itu tetap menghantui, 3 kali atau nyawa berikutnya. Hutan itu hidup, dan rahasianya semakin kental, menunggu korban selanjutnya. Setelah petualangan seru di Tangkuban Perahu, rombongan Ardi, Bobby, Imam, Ozzy, dan Diki akhirnya pulang ke Kediri. Mobil SUV hitam mereka melaju di jalan tol malam hari, penuh tawa mengenang momen-momen indah di Bandung. Matahari sudah lama terbenam, dan jam menunjukkan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Udara dingin mulai menyusup, tapi semangat mereka masih membara. "Bro, trip ini epik banget. Foto-foto di kawah, mandi air panas, terus makan sate marangi. Gue pengen balik lagi Somedai," kata Ozzy sambil scroll galeri ponselnya. Imam, yang duduk di belakang, mengangguk setuju. "Iya, Oz. Tapi yang paling gue inget, makanan di warung Mbok Sri di Alas Roban waktu pergi. Sate kambingnya empuk banget, sambalnya nendang. Ketagihan nih." Bobby, si pecinta kuliner, langsung excited. "Betul, Im. Gue masih kebayang aroma ayam bakarnya. Kita pulang lewat situ lagi kan? Mampir dong, meski malam. Siapa tahu warungnya buka 24 jam. Ardi, lo setuju nggak?" Ardi, yang nyetir, melirik spion. "Bisa aja, Bob. Tapi Alas Roban malam-malam? Katanya banyak cerita serem. Kuntilanak, hantu penunggu jalan. Gue denger dari sopir truk, kalau malam jangan berhenti sembarangan." Diki, yang paling muda, tertawa gugup. "Haha, Ardi takut ya? Gue sih nggak percaya. Itu cuma cerita lama buat nakut-nakutin. Lagian, kita rombongan. Apa yang bisa ngerjain kita? Mampir yuk, gue lapar lagi nih." Mereka sepakat, meski hati kecil mulai was-was. Saat mendekati Alas Roban, jam sudah pukul 22 waktu Indonesia Barat. Kegelapan total menyelimuti hutan lebat itu. Pohon-pohon tinggi seperti raksasa gelap, cabang-cabangnya menjulang seperti tangan-tangan meraih. Kabut tipis mulai turun, membuat lampu depan mobil seperti cahaya samar di lautan hitam. Angin berhembus pelan, membawa suara desiran daun yang seperti bisikan arwah. "Bobby, lo yakin warungnya masih ada? Ini gelap banget," tanya Imam. Suaranya sedikit gemetar. Bobby mengangguk mantap. "Pasti ada. Waktu pergi kan kita lihat di pinggir jalan." "Ardi, pelan-pelan dong nyetirnya. Jangan kelewatan. Gue buka kaca samping nih, biar bisa lihat jelas." Ardi mengurangi kecepatan. "Oke, pelan aja. Tapi kalau nggak ada, kita lanjut ya. Gue nggak mau berlama-lama di sini. Rasanya kayak ada yang ngawasin kita." Bobby buka jendela, angin dingin menusuk masuk, membawa bau tanah basah dan sesuatu yang amis, seperti darah lama. Mereka melaju pelan, mata semua tertuju ke pinggir jalan. Tapi aneh, tak ada tanda-tanda warung. Hanya kegelapan dan kabut yang semakin tebal. "Kok nggak ada ya? Padahal waktu pergi jelas ada warung Mbok Sri," gumam Ozzy, mulai gelisah. Diki mencondongkan badan. "Mungkin tutup malam ini. Atau, apa jangan-jangan kita salah jalan?" Tiba-tiba, di depan mobil, sesosok bayangan muncul dari kabut. Seorang nenek tua, bungkuk, membawa tumpukan kayu bakar di punggungnya, nyebrang jalan pelan seperti hantu yang bangkit dari kubur. "Weh, hati-hati," jerit Bobby. Ardi injak rem mendadak, tapi terlambat.
Mobil menabrak nenek itu dengan suara benturan keras. Tubuh nenek terlempar, kayu bakarnya berserakan. "Ya Allah, gue nabrak orang!" teriak Ardi, wajahnya pucat pasi. Semua panik. "Cepet turun, tolong dia!" seru Imam. Mereka lompat keluar mobil. Angin malam semakin kencang, seperti jeritan tak terdengar. Kabut menyelimuti mereka. Udara terasa berat dengan aura mistis yang kental. Di tanah, tak ada apa-apa. Tak ada tubuh nenek, tak ada kayu bakar, tak ada darah. Hanya jalan kosong dan kabut yang berputar-putar seperti roh gelisah. "Mana neneknya? Gue yakin nabrak tadi," kata Ardi. Suaranya bergetar sambil menyinari sekitar dengan senter ponsel. Bobby berlutut, menyentuh tanah. Ini nggak mungkin. Gue lihat jelas, dia nyebrang sambil bawa kayu. Kok hilang? Apa ini hantu? Ozzy mundur, mata melotot. "Guys, ini alas roban. Katanya banyak penampakan. Embok Rondo, hantu nenek yang suka muncul malam-malam. Gue baca di forum, dia penunggu hutan, muncul buat orang yang lalai." Diki gemetar. "Jangan ngomong gitu, Oz. Gue merinding nih. Cepet masuk mobil, gaspol aja." Imam mengangguk panik. "Iya, jangan tunggu lagi. Ini pasti pertanda buruk. Ardi, nyetir cepet." Mereka buru-buru masuk mobil, pintu ditutup keras. Ardi gaspol, ban berdecit di aspal basah. "Gue nggak mau mikir apa-apa. Pokoknya keluar dari sini," katanya, tangan gemetar di setir. Mobil melaju kencang, melewati tikungan-tikungan gelap. Suara angin di luar seperti bisikan, "Kembali, kembali." Kabut semakin tebal, lampu mobil seperti ditelan kegelapan. Gue dengar suara aneh, seperti orang nangis. Bisik Diki. Bobby menoleh ke belakang. "Jangan lihat ke belakang, Dik. Fokus ke depan aja." Akhirnya, mereka mendekati pintu keluar alas roban. Cahaya samar dari lampu jalan di kejauhan terlihat. "Hampir keluar. Alhamdulillah," gumam Imam. Tapi tiba-tiba, di pinggir jalan, bayangan itu muncul lagi. Nenek yang sama, tapi kali ini kondisinya mengerikan. Wajah hancur seperti dilindas. Darah mengalir dari retakan tengkorak, mata kosong menatap mereka. Kakinya putus, tapi dia berdiri entah bagaimana, melambai tangan dengan senyum mengerikan. Kayu bakar masih di punggungnya, berlumur darah. "Ya Tuhan, itu dia lagi," jerit Bobby, menunjuk. Ardi hampir kehilangan kendali. "Nenek hantu." Gue lihat wajahnya pecah, kaki putus. Dia melambai ke kita. Ozzy berteriak, "Gaspol Ardi, jangan berhenti." Diki menutup mata. Ini mimpi buruk. Apa salah kita? Karena kita mau mampir warung. Imam berdoa pelan. "Astagfirullah, lindungi kami ya Allah. Ini pasti roh penunggu yang marah karena kita lewat malam-malam tanpa izin." Mobil melesat melewati nenek itu. Saat menoleh ke spion, nenek masih melambai. Tubuhnya melebur dengan kabut. Suaranya bergema seperti angin. "Kembali minta izin atau mati." Mereka keluar dari alas roban. Napas tersengal. Di rest area pertama, mereka berhenti. "Gue nggak akan lewat situ lagi malam-malam," kata Ardi, masih gemetar. Bobby mengangguk. "Gue yang salah, ngajak mampir. Warung itu mungkin gaib. Waktu pergi siang, ada. Malam, hilang. Dan nenek itu, Embok Rondo, katanya suka muncul buat ingetin orang bunyikan klakson 3 kali minta izin." Ozzy cari di ponsel. "Iya, banyak cerita. Orang yang nabrak hantu kayak gitu, katanya bakal diikuti mimpi buruk selamanya." Diki menangis pelan. "Gue takut pulang. Apa dia ikut kita?" Imam menenangkan. "Tenang, kita berdoa bareng. Ini pelajaran, jangan main-main sama tempat mistis kayak alas roban." Malam itu, mereka lanjut pulang dengan hati berat. Bisikan angin masih terngiang, dan mimpi buruk mulai menghantui. Alas roban, dengan roh-rohnya yang haus, tak pernah lupa mereka yang mengganggu.